warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Daryl Maulana, Faras Fajar Hadi, Muhammad Raihan, Rizky Ahmi, Rosalin Kezia, dan Vivi Anggreni Asniel akan menjelaskan mengenai input device. Perangkat input adalah perangkat keras yang memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa banyak perangkat input, namun ia terbagi menjadi dua, yaitu perangkat input manual dan perangkat input langsung. Perangkat input manual adalah data itu dimasukkan menggunakan tangan, seperti keyboard, mouse, pelacak, joystick, drawing pad, dan kamera digital. Perangkat input langsung itu data dimasukkan menggunakan mesin atau perangkat. Contohnya itu pemindai kode batang, pembaca strip magnetik, dan sensor. Nah, jadi di video ini kami akan menjelaskan mengenai keyboard, mouse, joystick, drawing pad, dan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Fajar Hadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu alat input device dari beberapa alat yang akan kami jelaskan, yaitu keyboard. Keyboard merupakan alat input ketikan yang paling umum dan paling banyak digunakan. Alat input ini dibuat dari beberapa tombol yang disebut kunci. Kunci itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tombol alfabet, tombol fungsi yang seperti kita tahu F1, F2, dan seterusnya. Lalu tombol angka, lalu tombol panah, dan tombol perintah seperti Enter, Delete, atau Backspace. Lalu keyboard ini juga digunakan untuk memasukkan angka, teks, dan instruksi ke dalam komputer. Sebagian besar keyboard menggunakan tata letak tombol QWERTY yang ada 6 huruf pertama pada bagian keyboard atas. Sejenis-jenis keyboard. Yang pertama, keyboard khusus yang disebut ergonomis keyboard. Memiliki sandaran tangan bawah yang mencegah masalah kesehatan RSI atau bisa disebut repetitive strain injury. Yang kedua, keyboard konsep adalah keyboard khusus tanpa kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kunci dapat diprogram dengan berbagai macam fungsi. Seperti overlay sering digunakan sebagai quick dan cara mudah untuk memasukkan item tanpa perlu mengetik apapun dengan mouse. Terlepas dari kelebihan, keyboard juga memiliki kekurangan. Yang pertama, keyboard ini berukuran besar dan dapat memakan tempat jika dibawa kemana-mana. Lalu, keyboard ini tidak cocok untuk membuat diagram, karena untuk membuat diagram lebih baik menggunakan drawing pad atau graphic pad. Berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti RSI tadi. Dan yang terakhir, memasukkan data lebih lambat dibandingkan dengan metode otomatis. Misalnya, seperti pemindai kode batang akan memasukkan data ke dalam komputer hampir seketika tanpa ada jeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmi. Saya akan menjelaskan tentang mouse. Mouse adalah input device yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer selain papan ketik. Mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti ekor tikus. Mouse pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart berbahan dasar kayu dengan satu tombol. Jenis-jenis mouse. 1. Mouse bola. Menggunakan bola di bawah mouse untuk mendeteksi pergerakan. Yang kedua, mouse optik. Menggunakan cahaya yang dipantulkan untuk mendeteksi gerakan. Kegunaan mouse. 1. Membuka, menutup, memaksimalkan dan meminimalkan program dan file. Yang kedua, memindahkan, mengelompokkan, dan menghapus file. Yang ketiga, mengontrol penunjuk pada layar untuk memilih ikon atau bergerak di sekitar halaman. Kelebihan mouse. 1. Ideal untuk digunakan dengan komputer desktop. Yang kedua, bekerja dengan baik dalam hubungannya dengan keyboard untuk entry data. Yang ketiga, ukurannya kecil dan tidak memakan banyak tempat. Kekurangan mouse. 1. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti cedera regangan berulang. Yang kedua, mouse model lama yang memiliki bola roll dapat tersumbat oleh minyak.
Perkenalkan, saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mikrofon. Mikrofon. Kegunaan mikrofon yaitu dapat digunakan untuk memasukkan suara atau menginput suara dengan cara suara dideteksi oleh mikrofon dan sinyal listrik ditransmisikan ke komputer. Konverter analog ke digital atau biasa disebut dengan ADC digunakan untuk mengubah data analog ini menjadi data digital sehingga dapat disimpan dan dimanipulasi. Komputer telah diprogram untuk melakukan suara pengakuan. Perangkat lunak pengenalan suara memungkinkan komputer untuk mengetahui siapa yang berbicara, tetapi tidak dengan apa yang telah dikatakan. Pengenalan suara bisa digunakan seperti sidik jari untuk mengidentifikasi seseorang. Pengenalan suara sering digunakan untuk sistem perintah suara. Misalnya mengontrol komputer, menavigasi menu telepon, dan lain-lain. Ini mengharuskan suara pertama harus dikenali. Beberapa kegunaan mikrofon yaitu digunakan untuk inputan suara. Contohnya yaitu yang pertama narasi dalam presentasi yaitu situs web. Yang kedua yaitu voice over dalam film, dan yang ketiga melakukan konferensi video. Kegunaan yang kedua di bagian yang kedua yaitu digunakan dalam perangkat lunak pengenalan suara. Contoh dalam perangkat lunak pengenalan suara yaitu mengubah ucapan menjadi teks untuk digunakan dalam pengolahan kata. Contohnya Google Translate dan lain-lain. Dan yang keempat digunakan dalam game, sehingga gamer dapat berbicara antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Tes mikrofon tes. 1 2 3 tes. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalyn Keizia. Di sini saya akan menjelaskan tentang drawing pad. Drawing pad adalah pad yang berbentuk persegi panjang dan digunakan untuk menggambar. Penggunaan drawing pad biasanya digunakan menggunakan stylus. Apapun yang dapat digambar di dalam drawing pad dapat dilihat di dalam komputer dan dapat disimpan sebagai gambar. Keuntungan dari tablet grafis atau drawing pad adalah yang pertama, jauh lebih alami untuk menggambar diagram dengan tipe tertentu dan menggunakan alat seperti pensil. Kekurangan dari tablet grafis diantaranya yang pertama, tidak terlalu cocok untuk digunakan sebagai pekerjaan seleksi umum seperti menunjuk dan mengklik pada item menu. Dan yang kedua, tablet grafis jauh lebih mahal dibandingkan mouse. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Darmawan Atala. Saya akan menjelaskan tentang input device atau joystick. Joystick adalah memiliki fungsi yang mirip dengan mouse dan bola pelacak untuk mengontrol petunjuk di layar. Joystick juga berupa perangkat populer untuk bermain game. Kegunaan joystick itu untuk mengontrol karakter atau objek dalam video game, mengendalikan mesin-mesin industri seperti crane. Namun, yang saya akan peragakan adalah untuk joystick game yang bisa dimainkan di PS. Itu keuntungan dari joystick ini, mereka memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik untuk gaya balap atau terbang di dalam komputer permainan. Lebih mudah untuk mengontrol kursor di layar atau memindahkan karakter dalam game. Dan kekurangan joystick itu sulit memasukkan teks dengan joystick yang dibandingkan dengan keyboard. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.